Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Siregar dari kelas S1 Teknik Sipil C angkatan 2020 di mata kuliah Teknik Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan memberikan hasil pengamatan kualitas udara yang saya lakukan pada dua negara dan dua kota yang berbeda selama 7 hari berturut-turut di jam yang sama. Untuk dua kota yang saya amati yaitu kota Aceh di Indonesia dan kota Keelung di Taiwan. Lalu untuk 7 hari pengamatan kualitas udaranya, saya mulai pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sampai pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022. Dan untuk waktu yang saya ambil yaitu pada jam 11 siang. Sebelum saya memberikan dan menjelaskan hasil pengamatan kualitas udara yang saya lakukan, saya akan memberitahukan 3 website yang saya gunakan untuk pengamatan kualitas udara pada kota Aceh di Indonesia dan kota Keelung di Taiwan. Untuk website yang pertama yaitu ISPUnet. Website ini dari Indonesia yang akan saya gunakan sebagai pengamatan kualitas udara di kota Aceh. Lalu untuk website yang kedua yaitu Taiwan Air Quality Monitoring Network. Website ini berasal dari Taiwan yang akan saya gunakan sebagai pengamatan kualitas udara di kota Keelung. Dan yang terakhir untuk website yang ketiga yaitu IQR. Website ini adalah website internasional yang dapat digunakan untuk melihat kualitas udara di berbagai negara. Dan website IQR ini juga yang akan saya gunakan sebagai perbandingan dari kualitas udara pada kota Aceh dengan menggunakan ISPUnet dan kota Keelung dengan menggunakan Taiwan Air Quality Monitoring Network. Untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan tampilan dari masing-masing web. Nah, inilah tampilan website yang pertama yaitu ISPUnet. Dapat kita lihat ada peta wilayah negara Indonesia. Dan dapat kita lihat lagi ada banyak titik-titik angka pada setiap daerah di Indonesia. Nah, titik-titik angka tersebut yang menunjukkan parameter kualitas udara pada setiap daerah. Oke, coba kita klik salah satu daerah. Di sini saya akan mencoba melihat kualitas udara pada Kota Padang. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya Kota Padang kualitas udaranya terlihat baik. Dengan parameter kritis yang tertinggi yaitu PM2,5 dengan nilai ISPU yaitu 33. Di sini juga dapat kita lihat waktu pengamatan yang kita lakukan. Lalu di sebelah sini menunjukkan nilai parameter lainnya dengan tinggi tingkat nilai masing-masing parameter. Ada PM10 dengan nilai 12, PM2,5 33, SO2 dengan nilai 8, CO 0, O3 16, NO2 dengan nilai 12, dan yang terakhir ada HC 0. Kemudian di bawahnya ada grafik ISPU PM2,5 selama 24 jam. ISPUnet memiliki beberapa kategori. Dapat kita lihat kategori yang pertama yaitu baik dengan warna parameter hijau dengan nilai tingkat parameter 0 sampai dengan 50 dengan keterangan tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kategori yang kedua sedang dengan warna parameter biru dengan nilai tingkat parameter 51 sampai 100 dengan keterangan tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kategori yang ketiga tidak sehat dengan warna parameter oranye dengan nilai tingkat parameter 101 sampai 200 dengan penjelasan tingkat kualitas udara yang sangat bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kategori yang keempat sangat tidak sehat dengan warna parameter merah dengan nilai tingkat parameter 201 sampai 300 dengan keterangan tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan kategori yang terakhir yang kelima berbahaya dengan warna parameter hitam dengan nilai tingkat parameter 300 sampai lebih dengan penjelasan tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Dari setiap kategori yang sudah saya sebutkan tadi, di bawahnya ada pemaparan apa yang harus dilakukan pada setiap tingkat kategori.
Lanjut paling bawah dapat kita lihat lagi bahwa Ispunet memiliki 37 stasiun KLHK, 9 stasiun integrasi, dan jumlah kota yang dapat kita lihat kualitas udaranya ada 46. Sebenarnya untuk Ispunet ini sendiri juga sudah ada yang berbasis mobile atau Android yang dapat kita lihat melalui handphone, tapi saya menjelaskan yang di websitenya saja. Kalau ingin mendownloadnya tinggal ketik di pencarian Playstore yaitu Ispunet. Oke, kita lanjut ke website yang kedua. Inilah tampilan dari website yang kedua yaitu Taiwan Air Quality Monitor Network. Oke, dapat kita lihat tampilan awal dari website ini sama seperti Ispunet. Terdapat peta wilayah negara Taiwan. Lalu di sampingnya ada tingkat warna dari setiap nilai parameter kualitas udaranya. Yang pertama ada hijau, dengan kualitas udara baik. Yang kedua ada kuning yaitu sedang. Yang ketiga ada oranye yaitu tidak baik untuk beberapa kelompok yang sangat sensitif. Yang keempat ada merah yaitu tidak sehat. Yang kelima ada ungu yaitu sangat tidak sehat. Yang terakhir keenam ada coklat yaitu sangat berbahaya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, disinilah tempat untuk kita melihat kualitas udara dari masing-masing kota di Taiwan. Akan saya contohkan di sini cara melihat kualitas udara pada kota di Taiwan. Pertama, kita cari dulu wilayahnya dengan mengklik bagian ini. Oke, saya pilih kota Tainan dengan wilayah Hanan. Nah, dapat kita lihat kualitas udaranya dari kota ini yaitu baik dengan kualitas udara yaitu 25. Lalu di bawahnya dapat kita lihat ada beberapa nilai parameter yang ada di kota Tainan. Ada PM2,5, PM10, O3, CO, SO2 dan NO2. Kemudian di sini menunjukkan waktu dan jam kita memantau kualitas udaranya. Dan kelebihan dari website ini, bila kita kelewatan dari hari atau jam yang ingin kita pantau kualitas udaranya, kita dapat mengajukan atau memundurkan hari atau jam di kota yang kita pantau. Oke, saya coba untuk memundurkan waktunya. Nah, waktunya berubah dari jam 23.00 menjadi jam 22.00. Lalu paling bawah dapat kita lihat grafik parameter tiap tahun pada kota ini. Oke, kita lanjut ke website yang ketiga. Seperti inilah tampilan awal dari website yang ketiga yaitu IQAir. Oke, akan saya contohkan bagaimana cara melihat kualitas udara pada kota di masing-masing negara. Pertama, kita tulis di kolom pencarian kota apa yang ingin kita lihat kualitas udaranya. Di sini saya ingin melihat kualitas udara di kota Medan yang ada di Indonesia. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dapat kita lihat kualitas udara di kota Medan yaitu sedang. Dengan nilai parameter yaitu 65. Di sini polutan utamanya yaitu O3 dengan polutan lainnya yaitu ada PM2,5 dan SO2. Lalu di bawahnya kita dapat melihat cuaca, suhu, kelembapan, angin, dan tekanan pada kota Medan. Lalu di sebelahnya ada perkiraan kualitas udara di setiap harinya di kota Medan. Oke, lanjut ke bawah. Kita dapat melihat ranking kualitas udara yang ada di kota-kota Indonesia. Di sebelahnya ada grafik dari kualitas udara di kota Medan, yaitu ada per jam dan per harinya.
Oke, akan saya coba cek lagi dari kota yang ada di Taiwan. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini akan saya coba cek kota Datong dari Taipei. Nah, kualitas udara di kota Datong, Taipei, yaitu 45 baik. Dengan polutan utamanya itu ya PM2,5. Dan polutan lainnya itu ada PM10, O3, NO2, SO2, dan CO. Untuk ke bawahnya sama dengan kayak seperti kota Medan tadi, ada cuaca, suhu, kelembapan, angin, dan tekanan pada kota Datong, Taipei. Nah, di sini juga ada perkiraan setiap harinya pada kota Datong. Mungkin itu saja yang dapat saya contohkan dan perlihatkan dari masing-masing web. Setelah ini akan saya berikan hasil pengamatan saya selama 7 hari berturut-turut di kota Aceh di Indonesia dan kota Keelung di Taiwan. Baik, saya akan paparkan hasil pengamatan kualitas udara pada kota Aceh dan kota Keelung selama 7 hari pemantauan pada jam 11 siang, dimulai dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 27 Mei 2022. Tapi sebelum saya memberikan hasil pengamatan kualitas udara yang saya lakukan, saya akan menjelaskan beberapa parameter pada kualitas udara dan sumber asalnya. Yang pertama itu ada PM10 dan PM2,5, atau yang disebut dengan partikulat meter. Adalah partikel udara berukuran 10 mikrometer atau lebih kecil. Partikel ini ditemukan pada debu dan asap, sedangkan PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikron atau mikrometer. Kedua partikel ini lebih kecil dari diameter rambut manusia yang berukuran 50-70 mikrometer. Lalu yang kedua ada SO2 atau disebut sulfur dioksida, merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batu bara maupun kokas. Lalu yang ketiga ada CO, karbon monoksida, adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui pembakaran gas, minyak, petrol, bahan bakar padat atau kayu. Lalu yang keempat ada O3 atau ozon, adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Lalu yang kelima ada NO2 atau nitrogen dioksida, merupakan gas yang beracun, berwarna coklat kemerah-merahan, dan berbau tajam menyengat hidung. Nitrogen dioksida terbentuk dari emisi mobil, truk, bus, dan pembangkit listrik, atau juga dari industri proses pembakaran pada generator, boiler, dan insinerator, terutama pada suhu tinggi. Lalu yang terakhir keenam ada HC. Hidrokarbon merupakan gas suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Gas hidrokarbon bersumber dari transportasi manusia atau sumber lainnya dari pembakaran gas, minyak, arang, kayu, proses industri, pembuangan sampah, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke hasil 7 hari pengamatan yang saya lakukan. Hari pertama, kota Aceh. Tingkat polusi udaranya baik, dengan parameter kritis yaitu PM2,5, dengan nilai ISPO ya 34. Sedangkan di sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 44, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lanjut, hari pertama di kota Keelung. Tingkat polusi udaranya baik, dengan nilai parameter kritis yaitu 21. Untuk sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya yaitu 16, untuk polutan utamanya itu PM10. Lanjut di hari kedua di kota Aceh. Tingkat polusi udaranya masih terbilang baik,
dengan parameter kritis yang ada 3, yaitu SO2, CO, dan HC, dengan nilai ISPU yang sama, yaitu 20. Sedangkan di sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 18, dan untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lalu di hari kedua di Kota Kilung, tingkat polusi udaranya masih terbilang baik, dengan nilai parameter kritisnya itu 18. Sedangkan di sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya yaitu 12, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lanjut di hari ketiga di Kota Aceh, tingkat polusi udaranya masih termasuk baik, dengan parameter kritis yaitu PM2,5, dengan nilai ISPU yaitu 29. Sedangkan di sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya masih termasuk baik, indeks kualitas udaranya 37, polutan utamanya itu PM2,5. Hari ketiga di Kota Kilung, untuk tingkat polusi udara di Kota Kilung masih terbilang baik, dengan nilai parameter yaitu 30. Untuk di sistem internasionalnya, tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 41, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lanjut di hari keempat di Kota Aceh, tingkat polusi udaranya masih terbilang baik, dengan parameter kritis yaitu PM2,5, dengan nilai ISPU yaitu 34. Sedangkan di sistem internasional Kota Aceh, tingkat polusi udaranya itu baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 42, dan untuk polutan utamanya yaitu PM2,5. Lalu di hari keempat di Kota Kilung, tingkat polusi udaranya masih terbilang baik, dengan nilai parameter kritis yaitu 31. Nah, di hari keempat di Kota Kilung dengan menggunakan sistem internasional mengalami kesalahan atau websitenya error, dikarenakan dikatakan di stasiun ini telah berhenti memberikan data sejak tanggal 22 Mei di jam 4 pagi. Tapi akan saya sebutkan indeks kualitas udaranya yang tertera di website ini. Tingkat polusi udaranya di hari keempat Kota Kilung dengan sistem internasionalnya yaitu baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 45, untuk polutan utamanya yaitu PM2,5. Lanjut di hari kelima Kota Aceh, tingkat polusi udaranya baik, dengan parameter kritis yang berubah dengan yaitu HC, dengan nilai ISPU yaitu 29. Di hari kelima di sistem internasional, tingkat polusi udaranya baik, dengan indeks kualitas udara yaitu 25, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lalu di hari kelima di Kota Kilung, tingkat polusi udara di Kota Kilung yaitu baik, dengan nilai parameter kritis yaitu 15. Sedangkan di sistem internasional Kota Kilung, tingkat polusi udaranya baik, dengan indeks kualitas udaranya yang masih terbilang yang sangat kecil itu 8, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lanjut di hari ke-6 di Kota Aceh, tingkat polusi udara di Kota Aceh hari ke-6 masih termasuk baik, dengan parameter kritis yaitu PM2,5, dengan tingkat nilai ISPU yaitu 40. Tapi beda di hari ke-6 untuk di sistem internasionalnya. Di sistem internasionalnya untuk indeks kualitas udaranya di Kota Aceh terbilang sedang, dengan nilainya yaitu 52 untuk indeks kualitas udaranya, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Untuk hari ke-6 di Kota Kilung, tingkat polusi di Kota Kilung masih terbilang baik, dengan nilai parameter kritisnya itu 13.
Sedangkan di sistem internasionalnya tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 25, dan untuk polutan utamanya itu O3. Dan hari terakhir yaitu hari ke-7 di kota Aceh, tingkat polusi udaranya masih termasuk baik dengan dua parameter kritis yaitu SO2 dan NO2 dengan nilai SPO yang sama yaitu 25. Di hari ke-7 dengan sistem internasionalnya tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 26, untuk polutan utamanya itu PM2,5. Lalu di hari ke-7 di kota Kilung. Di kota Kilung di hari ke-7-nya tingkat polusi udaranya masih terbilang baik dengan nilai parameter kritis yaitu 27. Lalu untuk di sistem internasionalnya kota Kilung tingkat polusi udaranya baik, indeks kualitas udaranya dengan nilai 34, dan untuk polutan utamanya itu O3. Jadi untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari 7 hari pengamatan di kota Aceh dan kota Kilung yaitu kualitas udara pada kota Aceh dengan menggunakan website ISPUNet dan IQR internasional, didapat hasil pengamatannya yaitu kualitas udara di kota Aceh termasuk kategori baik dengan rentang nilai 18-50 dengan polutan utamanya yaitu PM2,5. Sedangkan kualitas udara pada kota Kilung dengan menggunakan website Taiwan Air Quality Monitoring Network dan IQR Internasional, dapat hasil pengamatannya yaitu kualitas udara di kota Kilung termasuk kategori baik dengan rentang nilai 8-45 dengan polutan utamanya itu PM2,5. Untuk dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan terhadap polutan-polutan tingkat polusi udara, yang pertama itu ada PM10 dan PM2,5. Keterpaparannya dapat mengakibatkan batuk, kesulitan bernapas, asma parah, iritasi mata, dan berkembangnya penyakit pernapasan kronis. Lalu untuk yang kedua, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernapas, terutama pada kelompok orang yang sensitif, seperti orang berpenyakit asma, untuk anak-anak dan lansia. Dan untuk yang ketiga, CO saat terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan sakit kepala, mual, pusing, dan muntah. Keterpaparan jangka panjang yang berulang dapat menimbulkan penyakit jantung. Lalu untuk yang keempat ada O3. Ozon permukaan dapat memperburuk penyakit pernapasan yang ada serta menimbulkan iritasi tenggorokan, sakit kepala, dan sakit dada. Lalu untuk yang kelima, NO2. Saat menghirup NO2 dalam jumlah besar meningkatkan risiko masalah pernapasan dan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi pernapasan dapat terjadi dengan keterpaparan yang lebih lama. Dan yang terakhir, keenam yaitu AC. Dampak terparah adalah pada paru-paru dan jantung. Keterpaparan dapat mengakibatkan batuk atau kesulitan bernapas, asma parah, dan berkembangnya penyakit pernapasan kronis. Lalu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan mereduksi polusi udara. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, hemat energi atau pemakaian listrik. Yang ketiga, menggunakan produk daur ulang. Yang keempat, menggunakan produk yang sustainable. Yang kelima, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Yang keenam, dapat menanam pohon. Yang ketujuh, kita dapat makan produk lokal dan organik. Yang kedelapan, berkebun. Kesembilan, mengurangi pembakaran sampah. Yang 10, membuang sampah pada tempatnya. Ke-11, mengurangi kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, ke-12, menghindari kebakaran hutan. Itu upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mereduksi polusi udara yang kita lakukan terhadap lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dan pemaparan hasil pengamatan kualitas udara yang saya lakukan selama 7 hari berturut-turut pada kota Aceh di Indonesia dan kota Kilung di Taiwan. Bila ada kekurangan dari penjelasan, pengucapan, dan penyampaian saya, mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.